Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang konstelasi politik jelang Pilpres yang makin panas. Dan tentu saja dengan resmi dukungan dari PKS untuk deklarasi Anies. Jadi fix saat ini Anies yang akhirnya menggenggam tiket Capres 2024. Nah, ini baca pres pertama ya, dan kita belum tahu apakah kapan KIP itu juga akan menyusul, pun juga KIR, Koalisi Indonesia Raya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Nasdem, Demokrat, dan PKS nyatakan dukungan Anies akhirnya genggam tiket Capres 2024. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, konstelasi politik jelang Pilpres 2024 kian hangat. Anies Baswedan yang sejak lama dijagokan Partai Nasdem kini resmi didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai calon presiden. Ex-Gubernur DKI itu pun resmi menggenggam tiket sebagai Capres 2024. Dukungan resmi kepada Anies dari PKS disampaikan Wakil Ketua Majelis Suro Sohibul Iman di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam ya. Ada dua pesan penting yang ingin saya sampaikan dari Ketua Dewan Majelis Suro PKS, Dr. Salim Segaf. Pertama, PKS konsisten menjadi bagian partai koalisi pendukung Anies di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%, ujar Sohibul Iman. Artinya, Anies sudah menggenggam tiket maju sebagai Capres 2024, mengingat ia kini resmi didukung tiga partai memenuhi syarat presidensial threshold, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian kedua, kata Sohibul, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris pada rapat Badan Majelis Suro PKS yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas pada 24 Februari 2024. Meskipun begitu, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada percepatan deklarasi melihat dinamika politik yang ada sekembalinya Presiden PKS dan Ketua Dewan Majelis Suro PKS Dr. Salim Segaf dari Turki. Demokrat dukung Anies. Sebelum PKS menyatakan dukungan kepada Anies, Partai Demokrat sudah lebih dulu menyampaikan dukungan resminya. Hal itu disampaikan Sekjen DPP Demokrat Teuku Rifki usai pertemuan tim kecil dari Nasdem, Demokrat, dan PKS di pendopo rumah Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta pada Jumat. Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, kata Rifki. Tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Ya, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan menyegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% koalisi perubahan, paparnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan perihal deklarasi dukungan AHY kepada Anies hanya dilakukan melalui keterangan resmi. Sebab menurut Partai Demokrat, deklarasi yang harus dilakukan adalah deklarasi koalisi perubahan. Sebelumnya sempat terjadi tarik ulur terkait siapa calon pendamping atau bakal cawapres bagi Anies, di mana Partai Nasdem yang sudah mengusung Anies dari awal menyatakan soal penunjukan sosok bakal cawapres diserahkan kepada Anies. Alotnya, baik Demokrat maupun PKS awalnya sama-sama ngotot ingin mengajukan tokoh jagoannya. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa koalisi perubahan terancam bubar. Namun pada akhirnya baik Demokrat dan PKS akhirnya sepakat untuk mendukung Anies sebagai Capres 2024. Pertemuan Jokowi Surya Paloh. Pengumuman Anies sebagai Capres dari Demokrat dan PKS sendiri terjadi hanya beberapa hari usai Presiden Joko Widodo bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh pada Kamis pekan lalu. Spekulasi juga bermunculan usai pertemuan itu. Beberapa pengamat politik menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, terkait reshuffle kabinet, di mana dalam beberapa pekan terakhir 3 menteri Nasdem di kabinet Jokowi disebut-sebut bakal kena reshuffle. Kedua, terkait pencapresan Anies
Mahfum disebut-sebut bahwa Jokowi sepertinya tidak ridho dengan keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai Capres 2024. Hal inilah yang memantik dugaan bahwa ada deal-dealan antara Jokowi dengan Surya Paloh dalam pertemuan 1 jam lebih di Istana Presiden. Meski sudah buka suara, Jokowi sendiri tak merinci hasil dari pertemuan dengan Surya Paloh. Mau tahu aja, ucap Jokowi ketika ditanya soal pertemuannya dengan Surya Paloh belum lama ini. Di sisi lain, kebijakan Jokowi mereshuffle kabinet di Rabu Pon juga tengah ditunggu-tunggu. Rabu Pon jatuh tepat pada hari Rabu 1 Februari 2023 besok. Patut ditunggu apakah benar akan ada reshuffle atau justru ada kejutan politik lainnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait konstelasi politik jelang Pilpres 2024 yang kian hangat ya, bukan hangat, panas ya. Dengan resmi saat ini baca pres yang mempunyai ya dukungan presidensial threshold 20%, yaitu dukungan antara dari Nasdem, Demokrat dan PKS, yaitu Anies Baswedan. Dan ini tentu saja akan memberikan kekuatan dari koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, untuk segera ya memperkuat ya kesolidan dan sinergitas antara partai koalisi. Dan memang kita sudah menunggu berbulan-bulan ya. Jadi koalisi ini ya sudah banyak memakan asam garam ya. Berbagai spekulasi terjadi, termasuk juga spekulasi akan bubarnya koalisi perubahan karena berbagai macam kepentingan yang ada dalam partai koalisi itu. Yang paling panas tentu saja tentang tarik ulur jabatan bacawa pres yang sama-sama diinginkan oleh partai koalisi, yaitu Demokrat yang ingin menginginkan AHY maju sebagai bacawa pres yang mendampingi Anies. Kemudian di satu sisi PKS juga sama ya, sebenarnya tidak begitu berhasrat ya, tetapi sama-sama ingin memajukan calonnya, yaitu Ahmad Heriawan. Nah, akhirnya pada hari ini resmi ya diumumkan, dan pengumumannya sampai terkesan urgent ya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin oleh Sohibul Iman, dan ini tentu saja akan selesaikan ya persoalan spekulasi di mana arah ataupun keputusan politik Surya Paloh ketika dipanggil oleh Jokowi di istana. Tentu saja spekulasi tentang penarikan dukungan Anies ya yang dispekulasikan juga ditarik oleh Nasdem ataupun Surya Paloh otomatis akan hilang dengan sendirinya, karena secara rasional masa jabatan Presiden Jokowi yang efektif setahun setengah ini ya, menyisakan setahun setengah, otomatis tidak akan mempunyai kekuatan lagi. Dan praktis apalagi 2023 semua partai politik akan terus mulai bersiap-siap untuk mempersiapkan sekocinya dalam lomba di Pilpres 2024. Nah, artinya posisi Presiden Jokowi memang sangat rentan ya, sama seperti lemdak atau bebek lumpuh yang ini biasa dalam istilah politik. Ketika pemerintahan itu sudah akan berganti, maka seluruh anggota kabinet, termasuk di dalamnya adalah anggota partai politik, pasti akan bersiap-siap dan akan menyisakan ya, akan ditinggal ya Presiden Jokowi oleh para bawahannya yang kelihatannya memang standby di istana, tetapi pikirannya itu sudah fokus untuk mengurusi ya masa depan partainya masing-masing di Pilpres 2024. Nah, memang keputusan rasional adalah tetap memberikan dukungan kepada Anies bagi Nasdem dan juga Surya Paloh, mengingat saat ini masa jabatan satu setengah tahun, apa yang bisa diharapkan ya setelah itu habis. Dan inilah yang harus menjadi pelajaran bagi pemimpin, termasuk juga presiden ya, termasuk juga Presiden Jokowi yang sangat getol sekali
untuk tidak pernah ya presiden itu sesibuk ini mengurusi kontestasi pilpres di 2024 ya. Ada endorse kepada presiden ya dengan rambut putih, wajah berkerut dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja tidak pernah ada di presiden sebelumnya, Presiden SBY, Megawati, bahkan sebelumnya ya. Karena memang kalau kita melihat rasionalitas pemilu, sudah ada yang mengurusi yaitu KPU gitu ya. Dan kalau presiden sudah ada endorse seperti itu ya, yang dikhawatirkan tentu saja akan menggerakkan state financial resource, state aparatus, dan state facilities untuk memenangkan apa yang di-endorse oleh istana. Dan ini tentu saja akan sangat merugikan ya, merugikan rakyat, karena state semua fasilitas yang dipakai itu ya sejatinya adalah dari APBN. Nah, setelah itu ya apa langkah selanjutnya? Nah, memang akan ada konsekuensi ya. Yang paling logis untuk keputusan politik Nasdem yang tetap terhadap dukungan kepada Anies ya. Dan ini adalah pilihan yang sangat logis dan semua orang ya pasti akan memilih yang paling jelas, yaitu Anies, yang dukungannya dari hari ke hari moncer. Kemudian safari politik antusias diterima di di setiap daerah. Maka Nasdem mau tidak mau ya memilih ya tetap pada pragmatisme partai, bahwasanya satu hal ya yang memberikan keuntungan ke depan yang saat ini masih bisa diusahakan, tentu saja tetap mempertahankan koalisi Anies. Nah, konsekuensinya tentu saja posisi Menteri Nasdem itu pasti akan di-reshuffle ya. Dan ini juga pilihan berat bagi Presiden Jokowi ketika posisi di jabatan di akhir periode dan menyisakan waktu 1,5 tahun ya, dan mungkin kurang dari itu untuk waktu efektifnya mengeluarkan menteri-menteri Nasdem keluar koalisi ini sangat berisiko ya, karena satu, kita ketahui Surya Paloh itu adalah oligarki media yang kalau kepentingan Nasdem itu sudah dikeluarkan dari koalisi istana, akan memunculkan musuh-musuh baru, yaitu kemungkinan ya kerja Presiden Jokowi yang menyisakan waktu kurang lebih 1,5 tahun itu akan diganggu dengan stigma-stigma negatif melalui media yang dimiliki oleh Surya Paloh. Dan ini tentu saja akan membuka front yang lebar ya. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi ya minimal ya, supaya tidak menciptakan front yang lebih ekstrim. Satu hal yang kemungkinan masih bisa diusahakan adalah meskipun melakukan reshuffle tidak semua menteri Nasdem ya, mungkin 1 atau 2, dan menyisakan 1 untuk satu hal ya, menjaga pertemanan dengan Surya Paloh ya. Karena kalau benar-benar keluar, maka ini akan memberikan legitimasi bagi Nasdem dan Surya Paloh untuk menarik ya apa yang tempo hari pernah Surya Paloh sampaikan kepada fraksi Nasdem untuk memberikan dukungan kepada Jokowi hingga akhir masa jabatan ya. Dengan ditariknya menteri-menteri Nasdem dari koalisi istana, maka ini akan memberikan legitimasi ya. Pertama, Nasdem akan lebih fokus lagi untuk untuk memenangkan kontestasi pilpres dengan Anies ya. Kemudian juga tentu saja akan lebih fokus ya, dan dukungan itu akan lebih besar lagi ya, akan lebih masif lagi kampanye yang dukungan. Dan kemungkinan ya satu hal yang akan merugikan dari Presiden Jokowi kalau benar-benar mengeluarkan seluruh menteri Nasdem dalam koalisi istana ya, akan banyak sekali ya kerugian. Nah, satu hal lagi bahwasanya
tidak bisa dipungkiri dengan adanya dukungan dari rakyat yang begitu besar ya, koalisi Anies ini ya diprediksi ya akan memenangkan Pilpres gitu ya. Jadi ada satu tanggungan ya, masalah yang belum akan menjadi ganjalan, yaitu kepentingan rezim ini yang belum selesai, yaitu infrastruktur IKN kereta cepat yang kemungkinan ya akan mangkrak, pun juga untuk dinasti politik Presiden Jokowi yang masih ada tanggungan. Nah, memang kalau ingin benar-benar mengikuti pragmatisme politik ya, haruslah ya satu hal, haruslah memberikan dukungan secara penuh pada sosok karakter yang nanti diprediksi bisa memenangkan Pilpres di 2024 ya, daripada ya menciptakan front saat ini ya, apalagi melakukan penghalangan kepada Anies yang sampai hari ini dukungan publik terhadap Anies sangat moncer dan tiap hari seperti salju ya, salju yang membesar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.